Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Yes, akhirnya di Gias 2026 diperkenalkanlah ke kita Toyota Land Cruiser FJ. Mungkin teman-teman udah banyak yang juga melihat ulasannya, karena kalau di Thailand pun juga sebenarnya dari tahun lalu sudah dikenalkan. Tapi di video ini rasanya saya ingin lebih nyampein ke teman-teman opini pribadi saya tentang SUV baru ini. Termasuk alasan kenapa sejujurnya saya tertarik ya. Kepengen banget nantinya kalau mungkin ada kesempatan dan ada rezekinya, saya pengen punya ada Land Cruiser FJ ini di garasi. Nah, tapi sebelumnya yang pengen saya sampaikan adalah ini bukan lanjutan dari Land Cruiser, ini bukan lanjutan dari FJ Cruiser. Jadi benar-benar berdiri sendiri, model baru. Jadi ini adalah generasi pertama yang di 2025 kemarin mulai dikenalkan. Nah, tapi emang sekarang ini juga di Indonesia masih belum dijual, jadi belum ada harga, masih sekedar mungkin tes pasar dulu ya. Walaupun saya yakin mungkin dalam waktu nggak lama lagi sih siap dijual di Indonesia dan insya Allah saya ada kesempatannya untuk beli. Nah, teman-teman, jadi Land Cruiser FJ ini boleh dibilang mini Land Cruiser atau Land Cruiser Light. Jadi nggak cuma ukuran aja yang lebih kecil dari Land Cruiser, bahkan bodinya itu sebenarnya juga lebih pendek dari Fortuner ya, bahkan ya gitu ya. Tapi secara kemampuan off-road atau spesifikasi yang terkait dengan off-road, ini juga sebenarnya di bawahnya Land Cruiser. Itu dia dibilang Land Cruiser Light karena peruntukannya yang memang tidak se-hardcore atau seberat penggunaan off-road yang biasa kita lakukan di sebuah Toyota Land Cruiser, teman-teman. Nah, kalau kita ngobrolin desainnya, emang sebenarnya boleh dibilang ini adalah desain yang retro-futuristik gitu ya, teman-teman ya. Bagian kacamata depannya tetap ada karakter dari sebuah Land Cruiser-nya yang dipadukan dengan karakter yang kita udah lihat duluan, seperti misalnya di Toyota Hilux Rangga. Nah, tapi kalau kita ngomongin buat bagian sampingnya, ini benar-benar rasanya emang kayak, apa ya, boleh dibilang Jimny tapi versi bentuknya yang lebih retro-futuristik ala Toyota yang sekarang modelnya ini benar-benar mulai banyak diaplikasikan di banyak desain dari Toyota. Tapi sebenarnya secara ukuran kalau kita bandingin sama Jimny tetap lebih gedean ini, teman-teman. Walaupun sama-sama 5-seater, tapi dia emang lebih panjang walaupun nggak sampai sepanjang Fortuner. Tapi kalau kita ngomongin tingginya, ini lebih tinggi dari Fortuner. Untuk lebarnya itu juga kurang lebih sama dengan Fortuner. Jadi mobilnya tergolong jangkung, tapi bantet gitu ya, nggak memanjang seperti SUV-SUV lainnya di ukuran medium size SUV. Nah, kemudian ada beberapa elemen yang kita udah temuin duluan, kayak misalnya di Fortuner atau mungkin di Hilux Rangga, kayak misalnya handle pintunya yang menurut saya terlalu manis ya. Saya sempat bilang jatuhnya jadi kayak lagu slang. Termasuk buat spionnya yang menurut saya nggak cocok sih di mobil ini. Mestinya modelnya yang kotak kayak di Land Cruiser 70 itu baru sip banget. Tapi ya di luar dua hal yang menurut saya terlalu manis, sebenarnya kalau mau ngomongin bagian lain yang lebih kelihatan rugged atau justru, nah ini nih baru nih maskulin nih, ini baru cocok buat off-road. Kayak misalnya over fendernya yang menurut saya desainnya gagah, terus udah gitu ukurannya juga lumayan gede, lumayan lebar. Kemudian juga side moldingnya juga keren banget buat saya. Tebel, terus dengan finishingnya yang doff gitu ya, yang modelnya kulit jeruk, jadi nggak gampang baret juga, misalnya kena pentalan kerikil atau stone chip gitu ya. Walaupun buat si footstep-nya menurut saya ini akan saya buang ya, nggak dibuang sih, dilepas kalau misalnya saya bisa punya Land Cruiser FJ ini, karena kebanyakan dari, sampai kepleset kan, kebanyakan dari si footstep ini kalau kita pakai off-road gitu ya, baru kena gundukan aja, dia langsung biasanya penyok, teman-teman. Karena bahannya plastik dan posisinya nih juga ya boleh dibilang cukup rawan ya terhadap benturan-benturan. Nah, kemudian geser ke belakang, teman-teman, sebenarnya sih bagian belakang desainnya boleh dibilang terasa lebih fresh ya. Soalnya kalau bagian depan kan terlihat seperti Hilux Rangga, bagian samping emang juga fresh, tapi menurut saya bagian belakang nih yang jauh lebih fresh atau belum pernah kita lihat sebelumnya di desain Toyota yang lain. Bentuknya kayak mengerucut gitu bodinya, jadi menyempit ke bagian belakangnya, tapi rasa-rasanya sih nggak terlalu bikin juga kapasitas bagasinya jadi berkurang banget ya.
Pintunya sayang banget tetap pakai door handle seperti misalnya di Fortuner yang terlihat sangat manis. Sementara bukanya nge-swing ke samping. Kemudian bagian dalamnya ternyata ukurannya masih cukup oke ya kapasitasnya. Dia ada tray Land Cruiser-nya seperti ini. Cocok banget buat kita yang suka off-road, kotor-kotoran, jadi nggak langsung kena ke karpet dasarnya. Kemudian yang saya suka, dia tuh ada, boleh dibilang ini kayak molenya, sistemnya ya gitu ya. Jadi intinya kita bisa naruh segala macam perintilan, perangkat, diikat ke, bukan jaring ya, ke panel kotak-kotak ini, panel bolong-bolong ini. Termasuk juga di bagian dalam, ini juga ada di sini. Pas banget, jadi bisa buat kita naruh barang-barang ya di sisi jendelanya ini. Fungsionalnya sih, menurut saya sih tinggi banget, oke banget sih. Terus saya suka ini bagian si bumper belakangnya yang terkena ke permukaan atasnya ini ada lapisan aluminiumnya lagi, ada kayak stainlessnya lagi nih di sini nih. Kemudian teman-teman, kita akan ngebahas untuk bagian sasis termasuk untuk kaki-kakinya. Jadi untuk sasis, memang masih menggunakan sasis IMV-nya ya, di mana ini merupakan sharing platform yang sebelumnya udah kita temuin, misalnya di Hilux, di Fortuner, dan terakhir ada di Hilux Rangga. Overall boleh dibilang sih sebenarnya ini menggunakan sasis yang mirip dengan Rangga dan ekspektasi dari karakternya sebenarnya juga cukup sama. Bukan berarti hal yang jelek, karena justru menurut saya rasa berkendaranya itu menurut saya sih cukup baik, walaupun pastinya tidak sebaik yang bisa kita temukan di seperti misalnya Land Cruiser atau Prado. Jadi walaupun ada nama Land Cruiser-nya, tapi ekspektasi dari rasa berkendaranya, terutama dari kaki-kaki dan juga bagian sasis ya, itu lebih seperti misalnya Fortuner, Hilux, maupun Hilux Rangga. Sementara sistem suspensinya pun juga sebenarnya sama. Bagian depan pakai double wishbone, bagian belakang solid axle dengan multi-link, di mana ada 5 buah link yang mengikat antara gardan dengan sasis. Jadi boleh dibilang sebenarnya ini nggak terlalu ada yang wah kalau ngomongin dari kaki-kaki, cuma ekspektasinya adalah rasanya lebih seperti ke Fortuner dibandingkan Land Cruiser. Itu satu hal yang mungkin bisa saya pastikan, walaupun sebenarnya review-reviewnya juga udah mulai banyak di luar sana, teman-teman. Nah, ngomongin ban dan velg, ini sebenarnya ukurannya juga ukuran Fortuner, bannya pakai 265/60 dengan velg ring 18 yang saya suka karena dia single tone ya. Terlihat lebih sangar, terlihat lebih seperti layaknya mobil off-road gitu ya, yang velgnya bukan two-tone. Jadi overall sih oke juga sih, termasuk juga untuk desainnya. Sekarang kalau ngomongin posisi duduknya ya, ini rasanya salah satu yang mungkin banyak penasaran juga. Dan kalau untuk di baris keduanya, sebenarnya sih menurut saya nggak terlalu ada yang berasa spesial ya. Baik dari space buat kaki maupun untuk kepala. Tapi setidaknya buat mobil yang ukurannya juga sebenarnya dibilang gede banget juga enggak, teman-teman. Medium size SUV yang arahnya malah lebih compact lagi ya. Karena buat gambaran teman-teman, kalau misalnya kayak Fortuner aja itu mungkin sekitar 4,7 meter kalau nggak salah, ini hanya sekitar 4,5 meter. Jadi kebayang memang versi lebih compactnya lagi dari sebuah Toyota Fortuner atau mobil sejenisnya. Jadi nggak bisa mengeluh juga, cuma ya setidaknya tetap nggak mentok lah ya gitu. Jadi kalau dibandingkan sama yang small size SUV kayak misalnya Jimny, ya tetap duduk di baris keduanya ini lebih enak. Aduh, cuma pas disenderin nggak enaknya baru berasa. Kenapa? Karena begitu disenderin barusan teman-teman, bagian di lumbarnya atau di punggung bagian bawahnya nih ngejendol banget gitu. Jadi kayak rasanya keteken di bagian punggung bawahnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba yang depannya. Sementara teman-teman, kalau duduk di baris pertamanya atau lebih tepatnya di belakang kemudi, ini sebenarnya yang menurut saya jauh lebih menarik ketimbang duduk di baris keduanya. Karena pertama yang saya suka, posisi duduknya itu benar-benar commanding, visible atau jelas untuk kita ngelihat bagian depan maupun ke bagian sampingnya.
ini udah sempat saya sampaikan juga ke teman-teman waktu nge-review Hilux terbaru, di mana generasi yang sekarang, kayak misalnya Land Cruiser 300 atau kayak misalnya Land Cruiser 250, itu posisi duduknya lebih commanding lagi, karena bukan hanya posisinya yang tinggi, tapi dashboardnya tuh lebih ceper, lebih pendek sekarang. Jadi buat kita ngelihat ke kap mesin dan lain-lainnya tuh juga lebih enak, teman-teman. Itu di luar dari misalnya desain dashboardnya yang saya pribadi sejauh ini yang paling saya suka sih ini ya, teman-teman ya. Dari mulai desain untuk setirnya, kemudian juga desain untuk pada bagian panel-panel yang ada di dashboardnya, termasuk untuk konsol tengah dari mobil kayak misalnya Land Cruiser 250, 300, atau sekarang misalnya di Land Cruiser FJ, ini yang so far paling saya suka. Nah, sementara ada apa aja, walaupun sekarang emang belum bisa kita nyalain untuk mobilnya, tapi untuk kayak AC, tombolnya itu fisik di bagian tengah sini. Kemudian kalau untuk transmisinya, ini pakai transmisi otomatis 6 speed, yang mana desainnya juga menurut saya keren ya. Sejak dari Land Cruiser 300, model ini tuh saya suka banget. Kemudian buat pengaturan 4WD-nya atau 4-wheel drive-nya ada di sini. Dan sama persis kayak misalnya di Fortuner, ataupun misalnya yang ada di Hilux, H2 atau 2H, terus 4H, terus dipencet yang paling kanan jadi 4L atau L4. Kemudian dia ada DAC atau downhill assist control-nya, kemudian dia ada second start-nya, yang mana fungsinya, kalau misalnya kita pencet second start ini, maka mobilnya itu mulai jalannya dari gigi 2, jadi nggak dari gigi 1. Kemudian dia ada locker belakangnya juga, teman-teman, dan ada untuk kita matiin traction control-nya di sini atau stability control-nya. Lanjut ke mesin, jadi Land Cruiser FJ ini menggunakan mesin 2TR, yang mana ini merupakan mesin bensin 4 silinder NA yang udah ada dari tahun 2004, teman-teman. Jadi pertama kali istimewa untuk saya kenalnya itu di Land Cruiser Prado 120, dan mesin ini boleh dibilang adalah mesin yang sangat awet, yang nggak neko-neko untuk perawatannya, walaupun tenaganya biasa aja. Kalau kita bandingin kayak misalnya dengan mesin-mesin diesel sekarang, misalnya mau 2GD ataupun 1GD, jauhnya ini sih sopan banget tenaganya. Sekitaran 160 HP, buat torsinya sekitaran 246 Nm. Tapi memang mesin ini arahnya bukan ke arah powerful, bukan ke arah performa, tapi memang lebih ke arah yang cukup untuk penggunaan dalam kota atau harian gitu. Dan sejauh ini emang mesin 2TR ini adalah mesin yang saya pribadi ya sebagai salah satu pengguna yang ngelihat maintenance-nya tuh nggak ribet gitu, nggak pusing. Barang-barangnya tuh juga tetap tersedia sampai sekarang karena juga dipakai di beberapa mobil Toyota yang lain. Jadi memang kayaknya nggak puyeng ya kalau kita punya mobil dengan mesin 2TR. Ya memang di satu sisi Indonesia tuh melihat SUV ya, rasanya kalau mesinnya nggak diesel tuh kayak kurang gitu ya. Padahal balik lagi kalau SUV-nya ukurannya lebih ke arah kompak ya, menurut saya sih pakai bensin juga oke-oke aja. Bahkan untuk yang ukuran SUV besar pun, buat saya pakai bensin juga fine-fine aja gitu. Lebih ke preferensi di Indonesia aja yang memang SUV ya harus diesel. Tapi ya mungkin kita lihat ke depannya, mungkin bisa ada perubahan ya dengan mindset tersebut. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk first impression tentang Toyota Land Cruiser FJ. Tapi sebenarnya ada satu hal yang belum saya jawab, kenapa saya tertarik dengan mobil ini dan kepengen nantinya ya, kalau ada rezekinya, pengen punya ada satu di garasi. Ntar saya mau numpang duduk dulu di kakaknya nih. Jadi, kalau kita bandingkan dengan mobil Cina, sekarang itu SUV atau kendaraan yang ber-DNA off-road itu semakin banyak dari Cina. Tapi jujur kalau dari Jepang, itu lagi yang ada. Misalnya Land Cruiser lagi, Jimny lagi. Rasanya nggak banyak ya model-model off-road terbaru dari merek Jepang. Nah, dengan Toyota ngeluarin Land Cruiser FJ, menurut saya ini juga bisa memperluas market atau pasar dari pengguna 4x4 atau nanti calon penyuka off-road. Jadi harapan saya sebenarnya dengan punya mobil ini bukan cuma buat saya pribadi aja untuk nantinya bisa off-road tipis atau misalnya overland,
tapi ke arah pengen bisa nginspirasi, pengen bisa ngeluasin lagi segmen off-road di Indonesia dengan adanya mainan baru ini, teman-teman. Jadi sejauh ini memang belum dijual, tapi kita tunggu aja kabar lebih lanjutnya dari Toyota. Semoga dalam waktu tidak lama lagi Indonesia akan resmi bisa menghadirkan sebuah Toyota Land Cruiser FJ yang boleh dibilang sekarang ini banyak diperbincangkan. Makasih yang udah nonton video dan sampai ketemu lagi di video Jajologi berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.